Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Juandriana dengan NIM 105240036. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai try-catch. Nah, apa sih yang dimaksud dengan try-catch tersebut? Nah, try-catch tersebut dia berfungsi untuk mengurung eksekusi serta menampilkan sebuah error tanpa menghentikan program sehingga program tetap berjalan hingga akhir. Jadi dia akan tetap berjalan hingga akhir dengan memunculkan error yang terjadi. Nah, sebagai contoh kita akan coba membuat sebuah program yang belum diaplikasikannya try-catch gitu ya. Nah, jadi ketika kita tidak menggunakan try-catch tersebut, uh, program tidak akan berjalan hingga akhir. Jadi ketika terjadi error seperti pada kasus ini yang dimana pembagian itu tidak bisa digunakan oleh nol, maka program akan berhenti secara paksa. Jadi kita akan coba mengaplikasikan try-catch tersebut dengan program yang sama gitu ya. Setelah kita uh, aplikasikan try dan juga catch, kita coba run dari program yang sudah kita buat. Nah, setelah kita menggunakan try catch, hal yang terjadi yaitu yang pertama, dia akan menunjukkan atau menampilkan error tersebut yang dimana error dikarenakan pembagian 0. Lalu hasil akhir yaitu di 10 karena tidak terjadi eksekusi dari pembagian tersebut dan akhir program. Jadi program tetap berjalan hingga akhir dan menampilkan error yang terjadi itu dikarenakan apa. Kalau kita tahu nih cara dari pengaplikasian try-catch tersebut, aku bakalan coba buatin contoh lainnya yang dimana contoh selanjutnya itu bisa kita menginput data atau sesuai dengan inputan data yang kita mau gitu ya. Nah, setelah kita buat sebuah program barunya, kita coba run. Nah, kita coba masukkan sisi panjang sisinya di 12. Nah, maka hasilnya itu akan menjadi 144. Nah, bagaimana nih kalau misalkan kita masukkannya
itu selain angka, karena kan di dalam sebuah perhitungan itu menggunakan angka ya. Kita coba kalau misalkan yang kita inputkan itu sebuah huruf. Nah, maka program akan menampilkan sebuah error yang dimana error data yang dimasukkan harus sebuah angka dan luas perseginya itu adalah di 0. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran dalam try-catch tersebut. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengenal apa itu UML. Nah, UML sendiri atau Unified Modeling Language, yang dimana bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan sistem perangkat lunak beroperasi objek. Nah, fungsinya tuh dia sebagai standar dalam proses visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sehingga sistem mudah dikembangkan dalam memahami struktur serta alur sistem sebelum diimplementasikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada pembuatan kelas diagram. Bagaimana sih pembuatan kelas diagram tersebut? Nah, kesempatan kali ini saya akan coba membuat sebuah diagram contoh yang cukup sederhana. Nah, pertama-tama yang kita perlu lakukan itu membuat sebuah kelas. Kita gunakan yang ini karena dia sudah termasuk dengan atribut dan juga metode yang kita lakukan. Nah, selain itu juga pada setiap kelas pasti memiliki atribut atau metode yang lebih dari satu. Bagaimana sih menambah file atau metode yang bisa kita tambahkan? Kalian bisa klik ini lalu ditarikan sesuai dengan pada posisi yang kalian mau. Seperti itu contohnya. Lalu kita lanjutkan untuk membuat secara lengkap. Setelah kita membuat kelas-kelas tersebut, kita perlu menghubungkan antara kelas-kelas tersebut. Cara menghubungkan antara setiap kelas itu dengan cara menekan yang ini. Lalu konekkan terhadap yang mau kita konekkan. Tinggal dirapikan terlebih dahulu. Nah, setelah kita hubungkan, karena setiap kelas itu bukan merupakan turunan, maka kita perlu menghapuskan setiap line atau arah. Nah, seperti ini. Jadi untuk diagram kelas yang saya buat, hasilnya bakalan seperti ini. Sebagai contoh itu peminjaman buku. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.